Terima kasih Anda masih di MTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, nama Ibtu Rudiana selalu dibicarakan dalam kasus Vina dan Eki. Sekarang makin deras setelah kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menantangnya untuk melakukan sumpah pocong bersama kliennya Saka Tatal. Sumpah pocong dimaksud adalah tantangan kepada Rudiana untuk membuktikan bahwa Rudiana tidak menangkap Saka Tatal secara tidak prosedural, pertama. Kedua, tidak melakukan penyiksaan. Kemudian ketiga, tidak mengarahkan pemberian keterangan palsu. Terakhir, tidak merekayasa kasus Vina dan Eki sebagai kasus pembunuhan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah mengundang Wakapolri periode 2013-2014, ada Pak Ugro Seno di studio. Kemudian melalui sambungan Zoom, sudah bergabung kuasa hukum Rudiana Elsa Syarif dan juga kuasa hukum Saka Tatal Alois Ferdinand. Terima kasih semuanya, Bu Elsa, Pak Ugro, Pak Alois sudah bergabung di MTV Prime Dialog. Ya, selamat sore, Bu Elsa, Pak Ugro. Untuk mengawali dialog kita hari ini, saya ingin mulai dengan Pak Ugro dulu. Pak pertama Ugro ini, iya Pak Ugro, soalnya setiap kali datang ke studio kami selalu semangat memberikan pandangan soal kasus Vina dan juga Eki ini. Dan berulang-ulang kali kami undang Pak Ugro selalu hadir di sini di studio kami. Pun dengan terakhir perbincangan kita soal keyakinan Pak Ugro bahwa kasus Vina dan Eki di tahun 2016 ini sudah direkayasa. Anda masih dengan keyakinan itu Pak Ugro? Masih yakin. Masih yakin? Tidak ada hal yang, belum ada hal yang bisa mengubah pandangan Pak Ugro soal itu? Belum ada hal-hal baru yang bisa merubah pemikiran saya bahwa ini tidak ada rekayasa, belum ada. Oke. Terakhir kita berdialog, kita tidak terhubung dengan Bu Elsa dan juga Pak Alois. Jadi mungkin kita bisa mereview sedikit Pak, kenapa Anda masih bersikukuh dengan pandangan itu? Iya, jadi awal cerita apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ini kan sebetulnya rekam jejaknya masih ada. Bagaimana beliau menceritakan kesedihan anaknya meninggal. Kemudian juga minta maaf karena juga menyangkut mungkin ada pejabat yang pangkatnya lebih tinggi dan sebagainya di situ. Jadi peran Pak Rudi ini sangat besar. Yang pertama, kejadian tanggal 27 Agustus dia sudah mulai mengambil langkah. Padahal waktu itu pangkatnya masih, kalau tidak salah, Aibda atau Aibtu ya, karena sudah 8 tahun mungkin sekarang sudah Aibtu, dapat prestasi lah. Nah, apakah Aibda itu bisa atau Aibtu bisa bertindak atas nama penyidik tanpa surat perintah penyidikan? Ini nyawa manusia yang ditemukan, ada kematian, ada yang mengatakan kematian tidak wajar, ada yang mengatakan kecelakaan lalu lintas, ada yang mengatakan pembunuhan. Tapi yang jelas ada 2 nyawa manusia, yang satu sudah hilang, yang satu hampir hilang. Ya kan? Nah, tanggal 27 Agustus terjadi peristiwa tersebut, ya. Tanggal 31 Agustus baru membuat laporan polisi. Oke. Ini aturan mana yang dipakai saya tidak tahu. Pak, tapi pada saat itu pengakuan yang kami dapatkan terbaru melalui wawancara Pak Rudiana dengan Tempo menyebut bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 itu karena atau berdasarkan persetujuan dari atasannya pada saat itu. Atasannya harus Kanit diperiksa. narkoba. Iya, atasannya harus diperiksa. Jadi katakanlah entah sebagai kasub, nit atau apa ya, Aibda itu. Kan ada atasnya panit. Panit nanti di atasnya ada apa namanya, wakasat, ada kasat, ada Wakapolres, ada Kabak, ada Kapolres. Ini bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali gitu loh. Sama dengan, mohon maaf loh ya kalau saya samakan dengan seorang Aibtu yang bisa ngatur apa minuman keras dan BBM di Papua yang ditangkap, yang sempat rame-rame juga seperti itu. Itu yang bagi saya menarik perhatian. Peran seorang Aibtu di seperti Pak Rudi di Polres ini menurut saya sangat luar biasa. Baik, saya ingin afirmasi sekaligus juga mengkonfirmasi siapa dalam keyakinan Anda yang merekayasa semua cerita ini? Ya, semua peristiwa pasti harus dilaporkan, ya kan? Seperti contoh kejadian perampokan
Bang, saya IMB di Medan. Kapolsek di situ ada, Propos ada, Kapolrestabes ada, para dir ada, Komandan Brimob ada, tentara ada, Pemda ada, saya ada. Saya katakan, saya ambil alih tanggung jawab. Karena ada Brimob yang meninggal, senjata hilang, dan beberapa orang luka. Jadi pimpinan itu di situ tidak terima laporan saja. Kalau di situ sudah menyangkut nyawa manusia, ambil alih. Jangan diserahkan oleh pangkat yang masih di bawahnya, jangan. Jadi siapa yang merekayasa dalam pandangan Anda? Nah, saya tidak tahu kenapa Kasat Serse diam. Ya kan di situ. Kenapa Wakasat Serse diam? Kenapa Kasub Bakop diam? Apakah mereka tidak katakan kumpul semua? Semua reserse kumpul. Coba ada informasi yang masuk nggak dari kejadian yang terjadi tadi malam? Siapkan administrasi penyidikan yang betul. Kira-kira kalau ketangkep pelakunya, alat buktinya apa yang bisa nanti membuktikan di pengadilan? Ya kan? Ternyata scientific crime investigation juga tidak dilengkapi. Hal-hal seperti inilah yang manajemen penyidikan tuh yang dibuat capek-capek oleh Pak Kapolri, oleh Kabar Eskrim, seolah dianggap kayak bungkus kacang saja menurut saya. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan kepada Bu Elsa. Bu Elsa, tanggapan Anda, Bu, apabila memang ada yang menyebut bahwa kasus atau pembunuhan Vina dan Eki ini dari awal memang sudah direkayasa. Ya, saya nggak begitu bisa menanggapi ya. Masalahnya kita orang hukum bicaranya apa yang dalam fakta. Dan ini memang saya lihat memang pembunuhan karena dari data yang ada kita lihat visum dan kita lihat foto dan pertama kan ada dinyatakan ada kecelakaan karena itu dilakukan visum luar ya, dalam visum luar pun sudah ada sesuatu yang menimbulkan keganjilan di mana kalau almarhum Eki kan sudah meninggal ya, sudah meninggal dunia. Tetapi kan waktu Suroto menemukan itu terpasang helm, waktu dia buka helmnya itu darah semua. Maksudnya dia buka helmnya supaya jangan tercekik ya, karena waktu itu dia membantu ternyata sudah meninggal. Tetapi semuanya hancur dan rahangnya lepas karena itu dia sempat dijahit ya, jahit semuanya. Dan kemudian dia juga yang menemukan adanya handphone di celananya Eki, handphonenya Vina yang bilang ada telepon itu. Kalau dia kecelakaan, waktu dia terpelanting karena wajahnya kepalanya rusak sama sekali, rahangnya lepas, giginya hancur, itu darahnya banyak, tapi helmnya sama sekali tidak tergores dan dibuka dan dia terpasang dengan helm. Kemudian handphonenya di celananya yang ketat kan zaman dulu skinny itu harusnya hancur, tapi ternyata ditemukan dan tidak ada pecah sama sekali dan tetap berfungsi. Itu kondisi yang kita lihat ya, dan kemudian kita lihat visum dari luarnya itu memang hancur sama sekali. Dan kemudian kita lihat di Vina, walaupun pemeriksaan luar, tapi yang keluar terus-menerus adalah darah segar, encer, yang tidak ada gumpalan jaringan, yang diartikan bukan menstruasi dan bukan juga aborsi. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, dia mendapat trauma benda tajam di pipinya, ada dua sepanjang 9 cm irisan, kemudian di bawahnya dan dijahit dengan 2 simpul. Kemudian di tangan kirinya itu ada sayatan, yang sayatnya kalau dipertemukan itu ada tertulis V. Kemudian di pahanya yang belakang itu 16 cm itu sayatan.
Jadi kalau memang kecelakaan itu biasanya satu sisi ya. Kalau di sebelah kiri apa sih? Ini semuanya tuh muka, ini kakinya hancur dan dua korban tuh begitu Oke. menyedihkan si jenazahnya. Oke, kalau memang meyakini bahwa itu adalah pembunuhan, saya ingin konfirmasi atau mengafirmasi soal tempat kejadian perkara sebetulnya dari penyelidikan atau mungkin penyidikan dari tim kuasa hukum Rudiana, sebetulnya TKP pembunuhan Eki itu ada di mana, Bu? Kalau saya kan berdasarkan dari keterangan saksi di bawah sumpah, BAP, keterangan-keterangan itu ya, yang saya lihat, yang saya baca itu ada 3. Satu, waktu dia dikejar-kejar, terus dipukul dan kemudian jatuh, dipukul dengan bambu dan jatuh di tempat itu, dekat-dekat flyover juga. Itu satu, dan itu waktu dipukulin itu sempat ada saksi yang melerai. Satu saksi melihat yang disebut AS, satu lagi saksi yang melerai dan yang melerai untuk tidak ribut itu sudah hadir di sidang di bawah sumpah persidangan Mhm, itu satu saksi. mhm, Dan kemudian setelah dilerai dia pergi karena katanya dibawa ke showroom. Nah, dibawa ke showroom, di belakang showroom, kemudian di situ dipukulin masih hidup, dua-duanya masih hidup, terus kemudian terakhir di tempat di belakang showroom udah tuh dibawa lagi di tempat yang sepi, disitulah dia mhm. di situ dia meninggal ya Baik. Eki-nya, dan disitulah Vina diperkosa. Mhm, Nah, mhm, dari situ mereka dipindahkan di flyover. mhm. Oke. Bagaimana dengan pengakuan dari Ibtu Rudiana kepada Tempo yang menyebutkan bahwa hasil visum awal sebetulnya tidak ada bekas tusukan, Bu Elsa? Maksudnya saya nggak dengar. Baik, dalam wawancara Ibtu Rudiana dengan salah satu media yakni Tempo menyatakan bahwa visum awal yang ditemukan di tubuh Eki tidak ada bekas tusukan. Iya, kalau lihat dari visum luar ya, yang awal, di situ semuanya bilangnya benda tumpul ya, Mhm, benda tumpul, dan itu semuanya luka terbuka semuanya kalau kita lihat ini mhm, ya, terbuka, tapi dia ini patah dan semuanya itu dinyatakan tidak ada trauma benda tajam. mhm, Tapi yang ada trauma benda tajam itu di almarhum Vina. Kita bisa lihat di sini. Ini yang lihat ya, di belakangnya kita nggak bisa lihat ya. ya, Ini ada irisan baik. ini. Jadi kalau misalnya ada trauma benda tajam, eh, secara otomatis itu bukan kecelakaan. Berarti Mhm. ada benda tajam dan ada benda tumpul. Oke, baik. Baik, saya akan langsung arahkan kepada Pak Alois untuk meminta tanggapan, bukan tanggapan, tapi mungkin konfirmasi soal meminta bahwa atau dasar meminta Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ini ada beberapa alasan kenapa kemudian diminta Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong, tapi saya ingin minta dasarnya dulu. Sebetulnya kenapa kemudian dari kuasa hukum Saka Tatal meminta Ibtu Rudiana ini untuk melakukan sumpah pocong ini, Pak Aloy? Kenapa tidak dengan cara lain? Ya, jadi begini Mbak, saya mau menanggapi dulu kaitan tadi ya, bahwa kami masih berpedoman kepada LP pertama Mbak. Mhm, Jadi laporan polisi yang pertama itu adalah kecelakaan. Di mana dalam laporan itu juga ada hasil otopsi, hasil visum yang menyatakan bahwa kesimpulannya adalah kecelakaan tunggal. mhm, Dan atas LP ini sampai hari ini masih hidup, Pak. Makanya kami juga kami tim kuasa hukum bertanya berkaitan dengan apa dasar dari Pak Rudiana membuat LP atau membuat laporan polisi
di Polres Kota. Sedangkan kalau dilihat dari tempat diketemukannya korban, itu kan adanya di kabupaten. Dalam hal ini di bawah Polsek Sumber pada saat itu. Nah, kami justru mempertanyakan kenapa ini dibawa ke Polres Kota Cirebon. Yang mana kalau berdasarkan dalil-dalil atau berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada di dalam BAP maupun yang ada di dalam persidangan, semuanya itu tidak menunjukkan adanya kejadian terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan yang terjadi di belakang showroom. Dan juga di jalan raya depan SMP 11 itu juga tidak ada bekas-bekas atau tidak ada di dalam berkas diketemukan barang bukti yang berhubungan dengan adanya pelemparan batu. Oke, ini berdasarkan apa, Pak Alois? Ya. Yang Anda sampaikan tadi berdasarkan apa? Ya, berdasarkan fakta, fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi, ya. Dan keterangan saksi ini kan harus diikuti dengan bukti lain untuk menjadi sahihnya satu keterangan. Seperti halnya kalau dilakukan pemukulan menggunakan bambu yang menyebabkan kepala retak dan pecah, terus menimbulkan darah. Setidak-tidaknya ada tetesan darah di lokasi kejadian. Tetapi di sini kami tidak pernah melihat atau kami tidak pernah membaca adanya olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian Kota Cirebon di belakang showroom maupun di jalan raya depan SMP 11. Yang ada adalah olah TKP berkaitan dengan kecelakaan. Makanya seperti Bu Titin sampaikan juga berulang-ulang kali bahwa saksi dari kepolisian yang melakukan olah TKP pada saat diketemukannya korban, ternyata sketsa yang ada di dalam berkas itu bukan sketsa yang dibuat oleh mereka. Oke. Makanya mereka juga bingung gitu. Mereka bingung sketsa ini datangnya dari mana gitu. Nah, itu yang pertama. Sambil itu juga saya juga mempertanyakan kepada Bu Ersa berkaitan dengan visum et repertum yang Ibu bilang tadi. Kami di sini telah membaca visum yang yang punyanya Vina ya. Itu tidak ada satupun visum yang menyatakan adanya trauma tajam nih. Nah, itu dasar bilang bahwa itu adanya trauma tajam di mana. Sedangkan di sini hasil visum semuanya adalah trauma-trauma tumpul. Adapun sayatan itu tidak bisa dipastikan itu akibat trauma tajam atau senjata tajam. Seperti halnya ada di dalam surat dakwaan para terpidana, semuanya tuh mengarah kepada pembunuhan melalui dengan menggunakan samurai, ditusuk, disabet. Tetapi faktanya di dalam hasil otopsi maupun hasil visum, otopsi itu yang melakukan adalah Polsek Sumber, sedangkan visum yang melakukan adalah Polres Kota. Itu dilakukan setelah jenazah dikuburkan kalau visum. Sedangkan otopsi pada saat korban masih di Rumah Sakit Gunung Jati. Dan di dalam otopsi tidak ada juga disebutkan adanya trauma-trauma tajam. Semua trauma tumpul. Kalau kita lihat dari bukti novum yang kami sampaikan dalam persidangan PK Tata Sakal kemarin, sangat terlihat jelas bahwa patahan lengan sebelah kanan dari korban Eki itu bukan akibat karena adanya pemukulan, tapi karena adanya benturan dengan benda tumpul, yang mana itu bisa terlihat tidak ada bercak merah atau bekas-bekas tanda, apalagi kalau itu dipukul dengan menggunakan yang namanya bambu atau apalah gitu, dan itu tidak terlihat di situ. Makanya kami tim kuasa hukum Saka menyimpulkan bahwa penyebab kematian itu mengacu kepada hasil laporan polisi pertama di Polsek Sumber. Baik, Pak Alois, apakah tim hukum dari Saka Tatal juga meyakini bahwa
kasus pembunuhan atau cerita pembunuhan Vina dan juga Eki di tahun 2016 ini, apakah itu direkayasa? Punya pandangan seperti itu atau punya pandangan yang lain? Kalau kami dari awal bilang ini semua rekayasa. Karena apa? Karena dari laporan Ibtu Rudiana di Polres Kota itu sudah tergambar. Dia menjelaskan secara rinci peran masing-masing orang. Kalau dia benar dia melakukan pengamanan, terus habis itu beberapa menit kemudian langsung melakukan pelaporan, dia hanya menyatakan bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Berkaitan kronologis apa segala macam, dia tidak bisa menceritakan itu. Biarlah kepolisian atau penyidik yang menggalinya. Tetapi di sini di dalam BAP-nya Rudiana itu terurai siapa melakukan apa, siapa yang membawa apa, siapa yang naik apa, gitu. Hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan dari para terpidana itu sendiri. Yang kita duga bahwa berdasarkan keterangan di persidangan PK kemarin atas nama Rivaldi atau Hadi, yang mengatakan bahwa dalam proses penangkapan itu sudah dilakukan penganiayaan. Dan itu termasuk jadi salah satu dasar kenapa sumpah pocong itu diminta? Iya. Baik. Melihat kemudian perkembangan dari kasus ini, sebelum kita jeda, saya ingin ke Pak Ugro dulu ya. Melihat perkembangan di sini, kita sedikit maju. Kita sudah bahas tadi soal yang terjadi di tahun 2016. Tapi melihat secara keseluruhan progres penyidikan kasus Vina, pembunuhan Vina dan juga Eki ini, Anda melihat tidak sebetulnya ada upaya dari Barreskrim Polri untuk mengusut tuntas sebetulnya? Kalau mungkin bisa dirate dari 1 bulan terakhir ini, bagaimana Anda melihat penyidikannya? Ya, saya banyak mendengar saja, melihat langsung enggak, tapi mendengar dari masyarakat sepertinya sudah ada tim yang turun, tapi kan silent, tidak mau terburu-buru dan sebagainya. Jadi ini penyelidikan. Nah, penyelidikan yang betul ya seperti ini, tidak penyelidikan yang model mengundang kemudian klarifikasi, bukan. Jadi penyelidikan yang sesuai dengan teori intelijen adalah mencari informasi, menyamar, jangan sampai ketahuan. Itu yang saya dengar sudah ada. Mudah-mudahan itu benar ya, seperti itu. Memang biasanya mekanismenya seperti itu ya Pak? Iya, kalau penyelidikan yang zaman dulu kan orang tidak tahu kalau itu polisi yang nyamar. Tapi kalau sekarang kan KPK juga menggunakan, biasanya ada undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu biasanya hanya untuk arisan RT RW, tapi sekarang digunakan di situ undangan klarifikasi. Itu sebetulnya bukan bagian penyelidikan, sudah penyidikan pro justisia. Kalau namanya undangan penyelidikan, mengundang kemudian memeriksa, apalagi menyita dan sebagainya, itu sudah pro justisia. Oke, baik. Sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda.